Sahabat, yuk kita perkaya hari ini dengan informasi gaya hidup dan kesehatan ala ragam manfaat. Sahabat baru saja punya momongan atau sedang menanti kelahiran sang buah hati? Wah, pas banget tuh. Karena kali ini ragam manfaat akan mengupas tentang apa aja sih yang harus dipersiapkan setelah masa persalinan. Mulai dari tips merawat bayi, mengembalikan kebugaran ibu pasca melahirkan, hingga tips menyimpan ASI perah agar tidak rusak. Simak ya, sesaat lagi di Ragam Manfaat. Sahabat, zaman sekarang nih, gak cuma orang dewasa aja loh yang gemar difoto. Lihat aja nih, biar baru hitungan hari mengenal dunia, sang bayi sudah eksis bergaya di depan kamera. Lucunya, bikin gemes deh. Lucu banget ya sahabat, gemesin banget. Yang namanya orang tua baru pasti pengen yang terbaik untuk anaknya, hingga mendokumentasikan bayinya baru lahir umur 4 hingga 15 hari seperti ini. Namun gak cuma itu aja sahabat, karena kali ini Ragam Manfaat akan membahas serba-serbi pasca persalinan khusus untuk Anda. Saksikan terus ya. Lucu banget loh itu. Sahabat, fotografi bayi baru lahir ini memang lagi hits banget nih dalam rangka menyambut kedatangan anggota baru dalam keluarga. Tujuannya sih agar kenangan manis bayi yang baru lahir akan tetap abadi meski sang bayi telah beranjak dewasa nanti. Makanya banyak orang tua yang datang beserta bayinya untuk difoto secara khusus. Kebanyakan sih bayi yang difoto usianya masih sangat muda, berkisar antara usia 5-15 hari. Jadi masih nampak unyu-unyu banget tuh. Imut deh, bikin seneng siapa aja yang melihatnya ya. Hayo, siapa yang tertarik nih? Layak deh buat jadi kenangan manis ketika anak masih bayi. Sahabat, tema foto bayi juga bisa disesuaikan loh. Jika orang tua ingin tema yang berbau girly dengan warna pink, bisa. Atau tema musik untuk anak laki-laki dengan berbagai kesukaan. Atau hobi orang tuanya. Bisa banget tuh. Banyak pilihan ide deh. Orang tua bisa mendiskusikannya dulu dengan sang fotografer. Untuk kelahiran anak aku ini kan memang aku nantiin banget kan. Aku nggak mau kehilangan momen penting dia, terutama pada saat newborn-nya dia. Jadi photoshoot ini aku adain di hari ini untuk kenang-kenangan juga sih. Jika sahabat tertarik untuk melakukan foto bayi, sebaiknya rencanakan sejak masa kehamilan memasuki bulan ke-8 atau ke-9. Lokasinya sih bisa disesuaikan dengan kesepakatan antara klien dan fotografernya. Di dalam ruangan, oke. Di luar ruangan juga bisa. Asik kan? Sahabat, yang namanya baru jadi ibu, pastinya banyak hal yang berubah kesehariannya ya. Jam tidur terganggu dong, karena siklus tidur sang bayi juga belum teratur. Jadi sering begadang deh. Tapi, kalau dikerjakan bersama-sama pasangan Anda, gak bakal jadi masalah tuh. Bahkan akan semakin mempererat hubungan suami istri. Bahagia banget rasanya. Yang pasti sih seneng banget, tapi capek juga pasti capek karena kan tiap hari pasti begadang. Sahabat, setelah melahirkan, sang ibu sebaiknya langsung menyusui buah hatinya dengan air susu ibu atau ASI. Idealnya sih selama 6 bulan tanpa tambahan asupan apapun yang dikenal dengan ASI eksklusif.
Tak ada asupan makanan yang lebih baik selain ASI. Air susu yang secara alami diproduksi tubuh sang ibu memiliki kandungan nutrisi yang lengkap dan mudah dicerna sang buah hati ketimbang susu formula. Oh iya, soal merawat bayi ini memang kadang bikin bingung loh. Soalnya banyak juga mitos yang diyakini secara turun-temurun yang berkaitan dengan cara merawat bayi. Misalnya saja, urusan soal membungkus bayi dengan cara dibedong. Ada yang bilang nih, kalau bayinya nggak dibedong, kakinya bisa bengkok alias nggak lurus. Bener nggak sih? Semua bayi kakinya bengkok. Jadi bedong boleh, tapi apa tujuannya? Oh, biar dia hangat, oke. Nah, urusan bedong-membedong serta menyiapkan segala keperluan bayi bukan cuma tanggung jawab sang ibu loh. Sang ayah wajib ikut serta. Bahkan kini ada istilah melahirkan berdua yang maknanya kerjasama antara ibu dan ayah dalam merawat buah hatinya. Penting sih, itu penting banget. Jadi kalau misalnya aku lagi capek banget nyusu, biasanya tuh kalau malam-malam dia yang gantiin popoknya, terus habis itu pakaian bedong. Karena kalau semuanya aku yang harus ngerjain kayak, aduh nggak tahu deh gimana, capek kayak apa. Sahabat, kalau udah sibuk ngurusin bayi nih, biasanya kebutuhan fisik sang ibu terlupakan tuh. Padahal kalau fisik ibu tidak optimal, mengurus bayi juga jadi sulit ya. Bayi pun akan terkena dampaknya. Makanya penting untuk sang ibu menjaga staminanya. Makan makanan yang bergizi tinggi, tambahkan dengan suplemen yang berkhasiat dan alami. Kunyit asam bisa menjadi pilihan nih, karena mengandung kurkumin, fenilpropanaturmeron, dan berbagai nutrisi vitamin untuk mendetoks tubuh dari racun karena sifatnya yang antibakteri. Yang kami sering kemudian sarankan sama ibu pasca persalinan, ya silakan kalau memang keluarga itu yang bikin sendiri. Jadi betul-betul fresh, betul-betul alami, betul-betul yang katanya orang herbal. Jamu-jamu herbal yang diminum selama masa nifas juga berkhasiat untuk mengencangkan perut yang kendor loh sahabat. Namun tak hanya asupan dari dalam saja ya, karena sang ibu juga perlu bantuan dari luar untuk mengencangkan perut. Nah, cara yang paling mudah ya dengan menggunakan stagen atau bengkung. Sangat disarankan untuk menggunakan stagen selama masa nifas, paling tidak minimal 2 jam di sela-sela waktu senggang. Bahwa kalau yang namanya rahim, maka memang udah diatur sama Yang Maha Kuasa ya, dengan adanya menyusui dengan baik, dengan IMD, inisiasi menyusui dini, maka kemudian dia akan kembali ke ukuran normal pada waktunya. Ya, tapi untuk dinding perut, nah dinding perut itulah yang ternyata butuh support. Ya, support untuk bisa kembali ke ukuran normal. Sahabat, berbeda dengan Dian Ayu nih, ibu muda yang baru melahirkan putra keduanya ini lebih memilih menggunakan bengkung untuk memperkuat dinding perutnya. Padahal menggunakan bengkung sedikit lebih repot loh jika dibandingkan dengan stagen. Stagen sih tinggal merekatkan velcro-nya saja, tapi bengkung harus diikat talinya satu persatu, mulai dari bawah sampai ke atas. Untung sang bunda ada yang bantuin ya. Jadi kayaknya untuk bengkung-bengkungan itu ya paling dalam sehari cuma durasi berapa jam, habis itu dilepas lagi. Kalau nggak pas mau tidur baru dipakai. Nah untuk khasiatnya sih percaya nggak percaya itu katanya untuk mengembalikan posisi rahim. Sahabat, penggunaan bengkung memang erat kaitannya dengan masa nifas setelah melahirkan selama 40 hari. Tapi, kelahiran kedua bagi Dian Ayu memberikan cerita yang berbeda nih sahabat. Karena lebih fokus kepada hubungan psikologis antara anak pertama dan keduanya tuh. Embun, si sulung yang kini berusia 4 tahun, kedatangan adik baru yang menjadi pusat perhatian sang ibu dan ayah. Nah, pastinya Embun merasa tersisihkan dong. Terus gimana caranya ya supaya tidak menjadi masalah yang berkelanjutan? Pikiran aku itu 4 tahun itu dia sudah paham, sudah gampang dijelaskan. Tapi ternyata
cemburu itu ada, bahkan lebih ekspresif gitu kan. Jadi untuk menghadapinya itu lebih ke mikirin ini gimana nih nanti anak pertama ketika anak keduanya lahir gitu. Solusinya, sebisa mungkin Dian Ayu dan sang ayah berbagi perhatian pada embun. Jika adiknya tertidur pulas, mereka meluangkan waktu bercengkerama dengan sang kakak. Pokoknya diatur sebaik mungkin deh untuk menjaga perasaan sang kakak bahwa dia juga diperhatikan. Sahabat, bicara soal kebutuhan bayi baru lahir, pastinya tak lepas dari proses menyusui ya sahabat. Karena dari air susu ibulah, semua nutrisi dan energi si bayi selama 6 bulan pertama tercukupi. Jika dulu, sang ibu biasanya menyusui secara langsung, berbeda dengan zaman sekarang ya. Soalnya kan banyak juga ibu yang aktif bekerja. Jadi, harus meninggalkan bayinya di rumah tuh. Contohnya Ibu Santi ini yang punya kewajiban mengumpulkan ASI atau pumping setiap hari untuk memenuhi kebutuhan buah hatinya yang baru berusia 9 bulan. Sebagai wanita karir, Santi juga tetap peduli dengan kebutuhan sang anak tuh. Ia menolak menggunakan susu formula karena yakin ASIlah yang terbaik. Untuk mensiasatinya, Santi harus meluangkan waktu minimal 5 kali dalam sehari untuk memompa ASI. Salut deh pokoknya. Tuh dia deh, saking rajinnya pumping, Santi sampai punya tabungan stok ASI 1 kulkas. Wow. Kalau aku sih tipsnya yang pertama pasti makan banyak sama minum air putih yang banyak. Sama ini sih yang penting rajin-rajin pumping. Kita tuh harus disiplin pumping karena kan prinsipnya ASI itu supply by demand ya. Jadi semakin sering kita kosongin ya semakin banyak juga produksi ASINya. Luar biasa ya sahabat, usaha Santi untuk memenuhi kebutuhan ASI untuk buah hatinya. Jadi ia nggak khawatir lagi deh untuk pergi bekerja. Oh iya, saking banyaknya, Santi juga mendonorkan sebagian ASINya untuk bayi-bayi lain yang membutuhkan loh. Tentunya harus sama dengan bayinya, berjenis kelamin laki-laki. Stoknya sekarang udah banyak banget, sampai kan karena saking banyaknya dan anak aku juga nggak mungkin minum semuanya, jadinya udah aku donorin sih sebagian. Sekarang aku udah punya 3 anak susu yang aku donorin. Iya. Sahabat, agar ASINya tidak mudah rusak, simak informasi tentang tips menyimpannya berikut ini ya. Usai diperah, pindahkan ASI ke wadah penyimpanan. Jika ASINya ingin diminum segera, simpan di kulkas bagian bawah atau biasa dengan waktu simpan sekitar 5 hari. Dengan suhu minimal 4 derajat Celcius hingga diminum kembali. Nah, untuk waktu yang lebih lama, ASI perah segar bisa Anda simpan di kulkas atas atau di freezer. Untuk kulkas 2 pintu, ASI perah akan tahan di freezer selama 6 bulan dengan suhu 18 derajat Celcius di bawah titik beku 0 derajat Celcius. Untuk menyajikannya, turunkan terlebih dahulu ASI bekunya ke kulkas bagian bawah agar mencair seluruhnya. Kemudian, hangatkan dengan mesin penghangat atau air mendidih. Namun ingat, jangan langsung hangatkan dengan api ya. Nah, jika sudah hangat, bisa langsung diminumkan pada bayi dan tahan selama 4 jam. Susu yang sudah dihangatkan tidak boleh dimasukkan kembali ke dalam kulkas ya sahabat. Sahabat, supaya ASI bisa melimpah dan punya nutrisi yang baik, sang ibu juga harus konsumsi makanan yang sehat dong ya. Nah, kali ini Raga Manfaat akan berikan tips memperlancar ASI alias booster ASI. Siapkan bahan-bahannya ya. Ada susu almond, buah pisang, oatmeal, serta madu. Yuk, mari meracik. Kupas pisang dan potong ukuran kecil. Masukkan ke blender dan tambahkan oatmeal secukupnya. Tambahkan madu dan susu almond sebanyak kurang lebih 150 ml. Terakhir, tambahkan es batu jika suka. Lalu haluskan deh. Ini dia, smoothies pelancar ASI ala Raga Manfaat. Gak ada salahnya dong ya, kita beri asupan tubuh dari bahan yang alami seperti susu almond dan pisang yang mengandung vitamin B kompleks serta asam lemak omega 3 yang baik untuk melancarkan kelenjar susu ibu. Sedangkan oatmealnya baik untuk pencernaan sang ibu karena mengandung banyak serat.
Minum secara rutin ya sahabat, 2 hari sekali untuk hasil yang maksimal. Sahabat, pasca melahirkan, sang ibu juga dianjurkan untuk mulai berolahraga loh. Tapi yang ringan-ringan saja ya. Repot mengurus bayi jangan dijadikan alasan deh. Karena kesehatan ibunya juga penting dong. Di Nuju Bulan Studio, daerah Tangerang Selatan, Anda bisa ikut nih postnatal yoga mom and baby. Anda bisa berolahraga bersama dengan sang buah hati mulai usia 3 bulan setelah kelahiran. Gerakan yang dilakukan hanya gerakan-gerakan dasar seperti squat dan lunge yang berfungsi untuk membuat otot-otot rileks dan pincang kembali. Nah, salah satu ibu bisa ngerasa happy, bisa ngerasa relax kalau di 7 bulan kita ada namanya Mom and Baby Yoga. Nah, jadi ibu setelah melahirkan boleh datang ke kelas kami, membawa bayinya, menyusui pun bebas saat kelas, dan kita ada beberapa teknik pernafasan dan gerakan dan juga relaksasi. Seneng dong, bisa olahraga bareng-bareng dengan ibu dan bayi lainnya. Sisakan waktu 1 hari saja dalam seminggu untuk mengistirahatkan tubuh dengan berolahraga ya. Bisa ajak si bayi juga loh dengan mengangkatnya dalam gerakan yoga. Sesekali, pijit-pijit sang buah hati dengan gerakan ILU alias I love you. Pijatan hangat tangan dari sang ibu sangat bermanfaat loh untuk sang buah hati. Tak hanya mendekatkan ikatan batin, sentuhan ibu juga membuat bayi rileks, meningkatkan sirkulasi darah, melancarkan pencernaan, hingga mendukung perkembangan mental, fisik, serta sosialnya. Wah, luar biasa ya! Pastikan ruangan tempat memijat bayi bersuhu hangat ya, dengan suasana tenang dan nyaman. Mulailah pijat dari tungkai atau pangkal paha hingga ke bawah, untuk melancarkan peredaran darah bayi di daerah kaki. Pijat punggung kakinya dengan gerakan memutar, kemudian pindah ke dada. Letakkan tangan di atas jantung si bayi, lalu pijat lembut ke arah luar dan tekan lembut dadanya dengan telapak tangan. Terakhir, pijat punggungnya dalam keadaan tengkurap ya. Pijat lembut dengan memakai ujung jari dari tulang belakang leher hingga bokong. Dijamin, sang bayi akan tertidur lelap usai dipijat nih. Sahabat, persiapan pasca persalinan juga tak terlepas dari persiapan jelang masa kelahiran. Bagi suami istri yang tinggal jauh dari orang tua, kini bisa mengikuti kelas childbirth atau kelas kelahiran anak di berbagai studio, seperti Nuju Bulan Studio yang ada di daerah Tangerang Selatan ini. Peran orang tua dari ibu hamil memang penting tuh untuk mengedukasi sang calon ibu dalam menghadapi kelahiran sang buah hati. Nah, jika tidak ada orang tua yang mendampingi, di kelas edukasi childbirth ini, pasangan suami istri bisa dapat pendidikan untuk menghadapi persalinan hingga merawat sang buah hati. Juga ada layanan doula nih, alias asisten saat melahirkan. Doula adalah tenaga non-medis yang menemani sang ibu sejak hamil tua hingga proses melahirkan. Jadi nggak usah khawatir lagi ya. Dari kehamilan biasanya yang kita persiapkan adalah mental si ibu. Kemudian bagaimana ekspektasi dia tentang persalinannya melalui birth plan. Ya, bagaimana cara mengkomunikasikan birth plan dengan baik, atau ada masalah-masalah apa yang kira-kira akan menghambat persalinannya, atau rasa ketakutan-ketakutan menghadapi persalinan nantinya dan sebagainya. Dan itu sepanjang kehamilan itu yang dipersiapkan. Wah, memang sangat penting ya saat-saat menanti kelahiran dan setelah kelahiran sang buah hati. Ternyata banyak yang harus dipersiapkan baik itu mental dan juga fisik. Namun dijamin deh, semua keletihan dan pengorbanan akan sirna seketika saat melihat sang anak sehat ceria mengisi hari-hari kita.
Bagaimana sahabat? Semoga informasi yang tersaji dalam Ragam Manfaat kali ini bisa menjadi rekomendasi bagi Anda yang sedang menanti dan merencanakan kelahiran si buah hati. Jangan lupa nonton terus Ragam Manfaat ya, setiap hari Kamis dan Jumat pukul 6.45 pagi di Trans 7. Sampai jumpa, bye-bye!